Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami diberikan kesehatan dan keselamatan. Kami dapat bersama-sama berkumpul di satu frame untuk menyampaikan akuntabilitas di Barat Selatan Aceh. Yang pertama, perkenalkan saya Linggo Supranggono, Kepala KPPN Melaboh, yang nanti juga akan didampingi oleh Kepala KPP BC Melaboh, kemudian Kepala KPP Pratama Melaboh dari pajak, kemudian Kepala BPS Aceh Barat. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan akuntabilitas KPPN Melaboh terkait dengan pagu dan realisasi belanja di tahun anggaran 2025. Bapak Ibu semua, kami memiliki pagu di KPPN Melaboh sebesar 4,8 triliun yang disalurkan ke 4 pemerintah daerah, mulai dari Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Simelu. Adapun realisasinya di tahun 2025 itu sebesar 4,67 triliun atau 96,61%. Nah, di sini pagu kami itu dibagi dua, yaitu untuk belanja pemerintah pusat untuk TNI, Polri, BPS, dan Satker pusat lainnya sebesar 1,43 triliun dengan realisasi 1,37 triliun atau 95,62 triliun. Ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Nah, berikutnya untuk transfer ke daerah kita ada 3,43 triliun yang terdiri dari belanja untuk pemerintah Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Simelu. Dari 3,4 triliun itu telah terlaksana 3,3 triliun atau 97,02%. Jadi realisasi per TKD ini terdiri dari dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus fisik, dak non fisik, dan dana desa. Jadi kami di KPPN Melaboh memiliki 321 desa Bapak Ibu, khusus untuk Aceh Barat, kemudian ada juga untuk Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Simelu. Kemudian untuk 2026 pagu yang ada di KPPN Melaboh sebesar 3,97 triliun. Ini agak menurun untuk Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Simelu. Dan dari pagu itu untuk belanja pusat sebesar 1,24 triliun atau 900 miliar untuk belanja pegawai, belanja barang 300 miliar, dan belanja modal 30 miliar. Untuk TKD kami memiliki 2,73 triliun yang akan kami salurkan ke seluruh Pemda kami. Yang terbesar ada di Pemda Aceh Barat yaitu sebesar 894 miliar. Kemudian ada juga dari Pemda lainnya. Untuk Aceh Barat tahun 2026 kami telah merealisasikan 9,16% atau 81,92 miliar, yang ini hanya di Januari 2026 ini kami hanya menyalurkan untuk dana alokasi umum sebesar 50 miliar dan BOSP, bantuan operasional sekolah, yaitu sebesar 13,58 miliar. Nah, dari seluruh belanja yang kami salurkan tersebut, kami berharap seluruh belanja tersebut dapat berdampak langsung kepada perekonomian di regional Barat Selatan Aceh. Mungkin itu sekian dari kami. Selanjutnya dari rekan kami di Bea Cukai, silakan Pak Yudi untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Linggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Yudi Fevrianto, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabian C Melaboh. Pada hari ini izinkan saya akan menyampaikan sedikit mengenai evaluasi kinerja kami di tahun 2025 ya.
Secara umum pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 lebih baik dibandingkan tahun 2024. Di tahun 2025 kinerja pengawasan kami, jadi kami ada dua kegiatan utama yaitu pengawasan dan pelayanan. Pengawasan terkait BKC ilegal dan pelayanan itu terkait ekspor batubara. Dari sisi kinerja pengawasan tahun 2025 menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi ya, sekitar 12% untuk kegiatan penindakan. Jadi tahun 2024 kami melakukan penindakan 517.104 batang rokok ilegal, sementara pada tahun 2005 itu meningkat menjadi 621.732 batang. Terjadi peningkatan sebesar 20%. Nah, ini secara korelasi pun akan menunjukkan peningkatan terhadap nilai barang yang kami tegah maupun potensi kerugian negara. Pada tahun 2025, perkiraan nilai barang yang kami lakukan penegahan ada sekitar 328 juta, meningkat dibanding tahun 2024 yaitu sebesar 260 juta. Adapun potensi kerugian negara yang berhasil kami selamatkan adalah 460 juta pada tahun 2025 dan 402 juta pada tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, kegiatan pelaksanaan penindakan cukai ilegal ini kami banyak berterima kasih kepada Pemda setempat, terutama dari Satpol PP, bahwa kegiatan ini selain kami melaksanakan operasi mandiri juga melakukan operasi bersama dengan Satpol PP dalam rangka DBHCHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Pada tahun 2025 kami kegiatan penindakan bersama itu bersama seluruh kabupaten kita laksanakan masing-masing satu kegiatan operasi bersama, kecuali dengan Kabupaten Aceh Barat. Aceh Barat tidak ada kegiatan operasi bersama, dan Kabupaten Singkil. Nah, ini nanti mungkin akan kita bicarakan bersama dengan pemerintah daerah setempat, kenapa sampai tidak terlaksana, karena jika tidak ada kegiatan operasi bersama ini maka DBHCHT bisa tidak cair kepada Pemda setempat. Bapak Ibu sekalian, selain penindakan cukai ilegal, Bea Cukai dalam fungsi pengawasannya juga telah melakukan penindakan terhadap NPP, narkotika dan psikotropika ya. Pada tahun 2024 penindakan yang dilakukan di wilayah Barat Selatan itu kita cuman menindak 150 tablet tramadol senilai perkiraan 150 juta. Namun pada tahun 2025 terjadi peningkatan NPP yang kita lakukan penegahan, yaitu sebanyak 675 kg ganja kering dari wilayah Barat Selatan. Nah, ini menunjukkan bahwa pantai barat ini sudah mulai bergerak penyelundupan narkotika. Kegiatan pengawasan ini dan penindakan ini juga tidak lepas dari kolaborasi aktif antar instansi. Selain melaksanakan pengawasan mandiri, juga kita melakukan tadi operasi DBHCHT ya bersama. Tadi kami sudah sampaikan, jadi nanti mohon untuk teman-teman dari Pemkab Aceh Barat ya, tahun 2026 ini mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan operasi pasar barang kena cukai ilegal. Bapak Ibu sekalian, dari sisi pelayanan dapat kami sampaikan bahwa untuk kegiatan penerimaan bea masuk kami memang tidak lakukan target ya, tidak diberikan target karena memang tidak ada kegiatan impor di Melaboh. Namun untuk kegiatan ekspor dapat kami sampaikan bahwa terjadi peningkatan kinerja ekspor, yaitu pada tahun 2024
pajak ekspor sebesar 93 miliar yang kami pungut pada tahun 2025 sebanyak 104 miliar. Ini terjadi kenaikan sekitar 11%. Adapun devisa ekspor yang dihasilkan oleh yang dikumpulkan oleh KPPBC Melaboh pada tahun 2024 sebesar 6,26 triliun menjadi 6,9 triliun devisa ekspornya. Ini terjadi peningkatan sebesar 12%. Adapun penerimaan cukai terjadi peningkatan sebesar 152% dari 84 juta menjadi 213 juta. Nah, dari data-data tersebut dapat kami sampaikan bahwa terjadi pergerakan ekonomi di wilayah Melaboh karena adanya peningkatan kegiatan ekspor. Pada tahun 2026 dapat kami sampaikan bahwa KPPBC Melaboh mendapat target penerimaan biaya keluar sebesar 330 miliar. Nah, pemungutan ini kami masih tunggu terkait aturan pelaksanaan dari Pak Menteri Keuangan. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryo Prabowo dari KPP Pratama Melaboh. Untuk kesempatan hari ini saya akan menyampaikan pencapaian kinerja dari KPP Pratama Melaboh di tahun 2025. Untuk diketahui bahwa KPP Pratama Melaboh ini membawahi wilayah di Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Nagan Raya. Untuk target penerimaan yang diamanahkan kepada KPP Pratama Melaboh di tahun 2025 adalah sebesar 944,2 miliar. Kemudian untuk realisasi penerimaan bruto kami mencapai 1,28 triliun. Kemudian ada restitusi sebesar 570 miliar, ada pemindah bukuan sebesar 7 miliar, sehingga realisasi penerimaan neto adalah sebesar 703,4 miliar rupiah. Untuk kontribusi penerimaan 2025 di KPP Pratama Melaboh, penyokong utamanya adalah sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib, yaitu sebesar 25,13%. Kemudian setelah itu ada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 16,13%, ada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 14,88%, dan ada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 11,69%. Kemudian selanjutnya kami sampaikan juga penyampaian SPT tahunan pajak pada tahun 2024. Pada tahun 2024 total SPT yang masuk adalah sebesar 33.280. Itu melebihi dari target SPT yang ditetapkan, yaitu sebesar 32.931, sehingga capaian SPT yang diterima oleh KPP Pratama Melaboh adalah 101,06% dari target. Demikian kami sampaikan dari KPP Pratama Melaboh. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat ingin mengulas sedikit terkait beberapa indikator strategis kondisi awal tahun 2026. Yang pertama terkait inflasi di Melaboh ya. Pada tahun 2025 sampai dengan akhir tahun 2025 itu tercatat inflasi di Melaboh itu mencapai 5,66% di tengah bencana banjir longsor yang melanda Aceh, dan ini termasuk yang terendah di Aceh ya. Secara provinsi di kisaran 6%. Itu di inflasi di Melaboh. Selanjutnya kita flashback terkait kemiskinan di Aceh Barat.
pada tahun 2025 terjadi penurunan dari 17,60% di tahun 2024 menjadi 15,50%. Penurunan yang sangat drastis, 2%-an ya di Aceh Barat. Yang ketiga terkait pengangguran tercatat juga mengalami penurunan dari 6%-an di tahun 2024 menjadi sekitar 5,58% gitu. Selanjutnya terkait pertumbuhan ekonomi yang kita catat dan kita hitung secara triwulanan, tercatat di triwulan 1 itu pertumbuhan ekonomi di Aceh Barat luar biasa tinggi mencapai 13,62% di triwulan 1 yang didorong oleh sektor primer terutama perkebunan ya, sawit, pertambangan dan lain-lain. Di triwulan 2 juga mengalami pertumbuhan sebesar 9,43%. Triwulan 3 pertumbuhan juga sebesar 7,85%. Pertumbuhan ini di Aceh Barat didorong terutama oleh sektor primer ya, pertanian, perkebunan, pertambangan. Sementara tersier masih menduduki peringkat yang di bawah. Untuk triwulan 4 dari Oktober sampai Desember sampai saat ini belum keluar angkanya, namun kalau kita lihat dari fenomena Desember kemungkinan bisa jadi tertekan bisa jadi pertumbuhan atau bisa jadi kontraksi. Barangkali demikian beberapa indikator strategis yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin semua, pada kesempatan hari ini kami telah menyampaikan press release terkait kinerja keuangan di wilayah kerja KPPN Melaboh, KPP BC Melaboh, KPP Melaboh, dan kinerja perekonomian yang disampaikan oleh Kepala BPS Aceh Barat. Terima kasih Bapak Ibu semua, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.